semua sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang operasi bilangan bulat, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sebelumnya, Ibu telah mengajarkan apa itu definisi bilangan bulat, baik itu melalui video dan melalui tatap muka. Nah, langsung saja yang pertama kita akan mengingat-ingat kembali konsep bilangan bulat yang telah Ibu ajarkan. Mari kita perhatikan garis bilangan berikut. Nilai bilangan bulat yaitu semakin ke kanan nilainya semakin besar. Jadi, jika kita akan menjumlahkan bilangan, itu artinya kita menambahkan nilai bilangan itu, sehingga pada garis bilangan arahnya ke kanan. Begitu juga sebaliknya, nilai bilangan bulat semakin ke kiri, semakin kecil. Jika kita melakukan operasi pengurangan, maka kita membuat nilai bilangan itu semakin rendah. Artinya, arah pada garis bilangan itu adalah ke kiri. Jadi intinya adalah pada penjumlahan arahnya ke kanan dan pada pengurangan arahnya ke kiri. Sekarang kita mulai pada jenis soal. Pada penjumlahan bilangan bulat ada 4 macam soal yang akan kita jumpai. Yang pertama, positif ditambah positif akan menghasilkan positif. Yang kedua, negatif ditambah positif akan menghasilkan positif, bisa juga negatif. Yang ketiga, positif ditambah negatif. Sama seperti yang kedua, bisa menghasilkan positif, bisa juga menghasilkan negatif. Yang keempat, negatif ditambah negatif akan menghasilkan negatif. Baik, kita perhatikan soal berikut. Soal pertama, positif ditambah positif itu tadi akan menghasilkan positif. Kita perhatikan soalnya. 4 ditambah 2 sama dengan, kita ambil garis bilangan. Nah, 4 itu kita perhatikan letaknya di sini. Ditambah 2, karena dia positif berarti arahnya ke kanan. Sama dengan 6. Soal kedua, yaitu positif ditambah negatif. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa hasilnya bisa positif, bisa juga negatif. Nah, di sini ada 2 cara. Yang pertama, cara pertama, kita gunakan menggunakan garis bilangan. Kita perhatikan di sini soalnya 5 ditambah negatif 3. Nah, kita perhatikan garis bilangan berikut. 5 letaknya di sini. Ditambah negatif 3. Berarti karena dia negatif arahnya ke kiri. Berarti kita hitung dari 5 ke kiri sampai 3 langkah. Maka hasilnya di angka 2. Yaitu positif 2. Yang berikutnya, positif ditambah negatif bisa menghasilkan positif atau negatif. Kita perhatikan dengan cara menghitung tanpa menggunakan garis bilangan. Jadi, untuk menghitungnya, kita harus tahu terlebih dahulu tekniknya. Yang pertama, kita lihat angka mana yang lebih besar dari bilangan itu. Jika angka pada bilangan positif yang lebih besar, maka jawabannya positif. Namun, jika angka pada bilangan negatif yang lebih besar, maka jawabannya adalah negatif. Lalu kita hitung selisih dari angka tersebut. Misalkan soalnya 12 ditambah negatif 17. Nah, 12 dengan 17, angka yang paling besar adalah 17 dan tandanya negatif. Maka hasilnya nanti akan menjadi negatif. Lalu kita cari selisih 12 dan 17, yaitu 5.
Maka hasil dari 12 tambah negatif 17 adalah negatif 5. Seperti itu. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, yaitu negatif ditambah positif akan menghasilkan positif atau bisa juga negatif. Sama seperti soal nomor 2 tadi, kita menggunakan garis bilangan yang pertama. Negatif 4 ditambah 9. Maka kita perhatikan garis bilangan letaknya negatif 4 di sini. Karena ditambah positif 9, maka arahnya ke kanan. Hitung sampai 9 langkah. Akan mengalami posisi di 5. Maka negatif 4 ditambah 9 adalah positif 5. Selanjutnya kita menggunakan cara menghitung tanpa menggunakan garis bilangan. Negatif ditambah positif bisa menghasilkan positif dan bisa juga menghasilkan negatif. Kita perhatikan soal berikut ini. Caranya sama seperti cara soal nomor 2B tadi. Kita melihat angka yang lebih besar dan melihat tanda angka tersebut, lalu mencari selisihnya. Negatif 2 ditambah 23, yang lebih besar 2 dengan 23 adalah 23, tandanya positif, maka hasilnya nanti akan positif. Lalu kita cari selisih 23 dengan 2. Selisihnya adalah 21. Maka hasil dari negatif 2 ditambah 23 sama dengan positif 21 karena lebih besar 23 bernilai positif. Soal nomor 4, negatif ditambah negatif akan menghasilkan negatif. Loh, kok bisa ya Bu ya hasilnya negatif? Mari kita perhatikan cara yang pertama, menggunakan garis bilangan. Kita perhatikan soalnya negatif 4 ditambah negatif 2. Nah, kita perhatikan garis bilangan, letaknya negatif 4 di sini. Lalu ditambah negatif 2, berarti kita mengarah ke negatif sampai 2 langkah lagi. Ibaratkan kita memiliki utang 4, lalu kita tambahi lagi utang 2. Maka kita arahnya, kita jalankan panahnya ke kiri 2 langkah. Letaknya dari negatif 4 ke negatif 5 1 langkah, ke negatif 6 2 langkah. Maka hasil dari negatif 4 ditambah negatif 2 adalah negatif 6. Baiklah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak kelas 6 dapat memahami dan mengerti pembelajaran kita hari ini dari video yang telah Ibu berikan. Selamat belajar, selamat bekerja, dan tetap semangat, tetap menjaga kesehatan di rumah. Selamat siang.